Tayyib, ini sudah lewat dari jam 8 malam, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi, alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi, almani bil lutfi wal irsyadi, alhadi ila sabilir rasyadi, الموفق للتفقه في الدين من نطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan perjumpaan pertama kita di hari Jumat. Ini kita sudah menghabiskan waktu Jumat sebelumnya, dan ini juga masih di awal tahun. Semoga di awal tahun dan awal perjumpaan ini Allah akan memberikan keberkahan, demikian juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam proses belajar Bapak-bapak sekalian. Agenda kita malam hari ini insya Allah adalah pengenalan program dan pengarahan tentang proses belajar kita. Langsung saja. Ini mikrofon saya. Baik. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Ustaz? Terdengar, Ustaz. Terdengar. Alhamdulillah. Nggak masalah berarti. Kita langsung. Mana bukuku? Yang paling pertama, kita sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di program Ibaro kursus bahasa Arab online yang diselenggarakan oleh Markas Salman Al-Farisi. Insya Allah, pada malam hari ini kita akan membahas beberapa poin pembahasan. Di antaranya, yang pertama adalah seputar belajar bahasa Arab. Yang kedua, metode efektif belajar bahasa Arab. Yang ketiga, materi pembelajaran dan sistem belajar yang akan kita terapkan. Lalu yang keempat, sistem penilaian dan kenaikan semester. Yang kelima, insya Allah kita bahas tata tertib belajar kita. Dan nanti jika masih ada waktu cukup, insya Allah akan kita sampaikan beberapa hal tambahan. Langsung saja kita ke poin pertama. Seputar belajar bahasa Arab. Di sini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama tentang motivasi atau tujuan belajar bahasa Arab. Sebenarnya kita belajar bahasa Arab itu mencari apa? Lalu yang kedua, pentingnya belajar bahasa Arab. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Yang ketiga, kita akan bahas unsur-unsur bahasa. Sebenarnya ini umum, tidak hanya bahasa Arab.
Apa saja yang harus kita ketahui, kita pelajari dan kuasai ketika kita ingin mempelajari suatu bahasa. Yang pertama, tentang motivasi atau tujuan belajar bahasa Arab. Kalau saya tanya kepada bapak-bapak, bapak-bapak kenapa ingin belajar bahasa Arab? Apa yang dicari? Apa kira-kira jawabannya bapak-bapak? Halo? Pengen ngerti ini, ngertiin Al-Quran. Ingin bisa mengartikan Al-Quran. Mungkin ketika membaca kita bisa memahaminya. Gitu Pak ya? Ahsantum. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Tidak ada? Baik. Untuk bisa bahasa Arab dan membaca kitab. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini dari Pak Bambang. Ya. Ada lagi jawaban yang lain? Tidak ada? Baik. Ini kita bahas dan kita sampaikan pertama kali karena ini adalah hal yang sangat penting dan mungkin yang paling penting dalam setiap hal, dalam semua perkara, yaitu masalah niat, tujuan atau motivasi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, dan ini mungkin semuanya sudah pernah mendengar hadis ini. Beliau bersabda, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya apa Bapak-bapak? Halo? Boleh di open mic-nya boleh? Ini Pak Ustadz, setiap belajar itu harus dimulai dengan niat. Segala sesuatu dimulai dengan niat. Innamal a'malu bin niyyat. Di sana ada dua Jadi penggalan Ustaz, dari ya innamal mungkin a'malu bin niyyat. segala amal Bahkan? harus dimulai dengan niat yang baik, ikhlas karena Allah. Lalu di sana ada lanjutannya lagi. Innamal a'malu binniyat, lalu penggalan yang kedua wa innama likulli imri'in ma nawa. Penggalan yang kedua ini artinya apa? Setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Jadi di sana di dalam hadis ini itu ada kata innama, ya kan Pak ya? Innama itu sebenarnya artinya bukan sesungguhnya saja. Tapi kalau kita mempelajari bahasa Arab, terkhusus ketika kita mendalami balaghah, sebenarnya innama itu tufidul qasr. Jadi mengandung makna pembatasan. Jadi kalau ada innama, ini berarti maknanya pembatasan. Seperti ayat innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman saja yang bersaudara. Jadi kalau di dalam secara syar'i itu hanya orang yang beriman yang saling bersaudara. Kalau yang tidak beriman, yang berbeda agama, berbeda keyakinan, secara syar'i tidak dianggap sebagai saudara secara syar'i, makanya tidak saling mewarisi. Meskipun secara biologis ada hubungan persaudaraan. Tayyib. Di dalam hadis ini tadi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau kita terjemahkan seharusnya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niat. Lalu yang kedua, baik. Ini ada chat. Suara saya terdengar kecil Pak ya? Kalau begini Sama saya jelas Ustaz. Cukup jelas, Ustaz. begini Cukup jelas Ustaz. ada perubahan? Sama saja Ustaz. Sama saja, Pak. Oh, tadi ada suara motor di belakang. Oh, suara motor. Sepertinya bukan dari saya. Tayyib. Kalau seperti ini ada perubahan nggak suaranya Pak? Malah lebih kecil Ustaz. Kecil Pak ya? Tapi gini saja kalau begitu.
Sampai di mana? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini kalau diartikan sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan yang diniatkan saja. Begitu Pak ya? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan yang dia niatkan saja. Jadi penting ini di awal ini kita menentukan niat kita, menentukan tujuan kita belajar bahasa Arab. Lalu tujuan belajar bahasa Arab itu apa saja yang harus kita tanamkan di dalam hati kita? Apa Ustaz? Bapak-bapak? Baik. Di antaranya tujuan utama yang harus kita tanamkan di dalam hati kita ketika mempelajari bahasa Arab, yang pertama adalah mengharap ridho dan pahala dari Allah. Ini harus betul-betul ditanamkan pertama kali di dalam hati kita. Kita harus pahami semuanya bahwasanya kita belajar bahasa Arab ini dalam rangka ibadah. Kita belajar bahasa Arab itu bukan sekedar mempelajari bahasa seperti bahasa-bahasa yang lain. Tapi kita sedang dalam rangka ibadah mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini paling pertama. Supaya hasil dari belajar kita itu tidak hanya di dunia, tapi juga bisa kita nikmati di akhirat nanti. Begitu Bapak-bapak ya. Baik. Sedangkan yang kedua, yang mungkin juga tadi sebagian bapak-bapak ada yang menjawab, yaitu untuk memahami syariat Islam dengan benar. Karena kenapa? Untuk memahami syariat Islam dengan benar kok harus dengan bahasa Arab? Karena semua sumber utama penjelasan syariat Islam itu menggunakan bahasa Arab. Jika kita tidak mengerti bahasa Arab, pasti tidak akan sempurna pemahaman kita tentang syariat Islam. Begitu Bapak-bapak ya. Lalu yang ketiga, tujuan kita belajar bahasa Arab adalah agar lebih khusyuk di dalam ibadah. Dalam semua ibadah, baik itu salat, membaca Al-Quran, serta ibadah-ibadah yang lain. Karena setiap ibadah itu pasti mengandung unsur zikir dan doa. Ya atau iya? Iya, Ustaz. Baik. Makanya ketika kita memahami bahasa Arab, itu akan bisa lebih menghayati, akan bisa lebih khusyuk memahami apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan. Begitu Bapak-bapak. Setidaknya ibadah-ibadah yang utama, yang wajib, yang sehari-hari kita kerjakan, itu setidaknya kita harusnya tahu dan paham apa yang kita baca. Misalkan setiap sholat dari mulai takbir sampai salam, seharusnya kita paham, agar bisa khusyuk di dalam sholat kita. Ini adalah motivasi atau tujuan utama yang harus kita tanamkan ketika kita ingin mempelajari bahasa Arab. Kalau misalnya ada tujuan-tujuan lain selain hal ini, boleh, tapi harus ada niat utama ini. Mengharap ridha Allah, memahami syariat Islam, lebih fokus di dalam ibadah. Kalau misalkan ditambahkan niat-niat yang lain, tidak masalah. Tapi ini yang utama. Begitu Bapak-bapak. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan. Yang kedua, pentingnya belajar bahasa Arab itu apa? Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Kenapa Bapak-bapak? Kira-kira. Kenapa sih kok belajar bahasa Arab itu penting? Kenapa? Baik. Pertama, belajar bahasa Arab itu penting karena bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki keutamaan dibanding dengan bahasa yang lain. Sebenarnya, setiap bahasa itu sama saja semuanya. Tapi, ketika bahasa Arab
dipilih oleh Allah sebagai bahasa yang digunakan untuk menjelaskan syariatnya, yaitu syariat Islam, maka bahasa Arab menjadi bahasa yang memiliki keutamaan lebih dibanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu semuanya dari awal sampai akhir itu berbahasa Arab. Demikian juga dengan hadis. Karena inilah bahasa Arab mempunyai kelebihan dibanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Selain itu juga, bahasa Arab ini merupakan syiar agama Islam. Syiar, tanda harga diri, tanda keagungan agama Islam. Apa buktinya? Apa buktinya bahwasanya bahasa Arab merupakan syiar agama Islam? Apa Bapak-bapak? Kalau kita perhatikan, bagaimana? Al-Quran berbahasa Arab, Ustaz. Baik, ahsantum. Itu Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran merupakan sumber landasan utama agama Islam. Ahsantum. Barakallahu fikum. Bukti lain bahwasanya bahasa Arab adalah syiar. Syiar agama Islam adalah kalau kita perhatikan beberapa negara di Timur Tengah. Seperti misalnya negara Mesir, Yordan, Maroko, lalu Sudan, Mauritania, dan beberapa negara yang lain. Apakah sejak awal mereka itu berbahasa Arab? Apakah sejak adanya negara-negara itu, tempat itu, semuanya berbahasa Arab? Jawabannya tidak. Mereka menggunakan bahasa Arab. Mereka memilih bahasa Arab sebagai bahasa resmi mereka ketika agama Islam masuk ke negara mereka. Ketika agama Islam masuk ke negara mereka, didakwahkan kepada mereka, mereka memilih bahasa Arab sebagai bahasa resmi mereka. Makanya tidak heran kalau kita menemukan beberapa negara ini, lahjahnya, logatnya itu masing-masing negara itu berbeda-beda. Kenapa kok bisa berbeda-beda lahjahnya, logatnya? Ini karena pengaruh bahasa asal mereka. Bahasa asal mereka itu logatnya berbeda, akhirnya ketika mereka berbahasa Arab berbeda-beda juga. Demikian juga kalau kita perhatikan di Mesir misalnya. Mesir itu kan banyak kabilah, banyak suku. Banyak suku di sana. Masing-masing suku itu aslinya, dulunya itu punya logat masing-masing, punya bahasa masing-masing. Ketika semuanya memutuskan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, akhirnya logat mereka pun juga berbeda-beda. Logat mereka berbeda-beda. Sampai sekarang bahkan bahasa sehari-hari yang kita katakan bahasa amiyah, masing-masing kabilah di Mesir itu berbeda-beda, mempunyai ciri masing-masing. Tidak beda halnya dengan kalau misalkan kita orang Indonesia, misalnya antara orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, lalu orang itu dulu ya. Yang penting setiap daerah ini, kalau misalkan sama-sama mempelajari bahasa Inggris misalnya, ketika mereka masing-masing berbicara, pasti ada lahjah daerah masing-masing. Iya atau iya? Jawabannya iya. Betul. Misalnya orang Jawa ngomong bahasa Inggris tetap ke bawah mendoknya. Iya kan Pak ya? Orang Sunda ngomong bahasa Inggris tetap ada nada-nada Sundanya. Biasanya seperti itu. Itulah mengapa lahjah orang-orang di Timur Tengah itu masing-masing negara itu mempunyai lahjah masing-masing. Demikian juga masing-masing kabilah di Mesir. Baik. Ini salah satu bukti bahwasanya bahasa Arab adalah syiar agama Islam. Ketika agama Islam masuk ke negara-negara yang kita sebutkan tadi, mereka ketika itu memutuskan memilih bahasa Arab sebagai bahasa resmi mereka. Selanjutnya, kenapa atau apa alasan kenapa belajar bahasa Arab itu penting? Apa pentingnya belajar bahasa Arab? Yang kedua adalah
Karena ketika kita menguasai bahasa Arab, itu akan sangat membantu, memudahkan kita menghafal Al-Quran, memahami dan bisa mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ini nyata. Saya mengalami pengalaman sendiri ketika itu. Saya pernah ketika masih setelah lulus pesantren, saya mengikuti suatu daurah. Saya sebagai peserta daurah Al-Quran selama 3 bulan. Daurah Al-Quran selama 3 bulan ini targetnya selesai menghafalkan 30 juz dalam 3 bulan. Namun, ketika semua peserta sudah datang, sudah terkumpul semuanya, ternyata semua peserta ini kemampuan menghafalnya itu berbeda-beda. Ada yang kemampuan menghafalnya cepat, ada yang kemampuan menghafalnya tidak terlalu cepat. Akhirnya panitia ketika itu berinisiatif memutuskan untuk mengelompokkan peserta berdasarkan kemampuan menghafalnya. Akhirnya di sana terbagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok yang kemampuan menghafalnya lumayan cepat, dan ada kelompok yang menghafalnya tidak terlalu cepat. Setelah dilihat, ternyata kelompok yang kemampuan menghafalnya ini cepat, ini ternyata semuanya sudah menguasai bahasa Arab. Mereka sudah lama belajar bahasa Arab, dan itu memudahkan mereka dalam menghafal Al-Quran. Sedangkan kelompok yang menghafalnya tidak terlalu cepat, ini kebanyakan mereka memang tidak paham bahasa Arab. Akhirnya ketika itu yang kelompok yang menghafalnya lumayan cepat, yang sudah paham bahasa Arab, ini dituntut menghafalnya tidak 3 bulan lagi, tapi dituntut untuk menghafal selama 1 bulan, itu selesai 30 juz. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan. Ini suatu bukti bahwasanya dengan menguasai bahasa Arab, dengan perantara itu Allah memberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Alasan yang ketiga, kenapa belajar bahasa Arab itu penting? Karena bahasa Arab merupakan kunci utama dalam memahami serta mengamalkan ilmu syar'i serta syariat Islam. Seperti di awal tadi kita singgung, karena semua sumber utama syariat Islam itu semuanya berbahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab. Semua kitab-kitab ulama yang menjelaskan tentang syariat Islam semuanya berbahasa Arab. Meskipun sekarang sudah ada terjemah. Tapi para ulama, bahkan ulama-ulama non-Arab sekalipun, ketika menulis kitab yang menjelaskan syariat Islam, mereka menulisnya dengan bahasa Arab. Contohnya, ulama-ulama kita. Jadi sebenarnya negara kita itu dari dulu sudah banyak melahirkan ulama-ulama. Hanya saja kita terkadang banyak yang tidak mengetahuinya. Jangankan karya-karyanya, orangnya saja nggak tahu. Misalnya saja siapa? Dahulu ada misalnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang pernah menjadi imam dan mengajar di Masjidil Haram di Mekah. Lalu ada juga misalnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dari Banten. Ada Syekh Muhammad Mahfuz At-Tirmizi dari Solo. Ada juga Syekh Utsman Al-Batawi, orang Betawi. Ada juga Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dari Mandailing, Medan. Banyak sekali yang lain yang belum saya sebutkan. Dan karya mereka tidak bisa dibilang sedikit. Banyak sekali. Mungkin di kita jarang yang menemukan karya-karya mereka, kecuali di pesantren-pesantren yang betul-betul
eh, memperhatikan karya-karya ulama negeri kita. Tapi justru karya-karya ulama kita itu banyak dicetak di negara-negara lain, di Timur Tengah, di Malaysia juga banyak, dengan cetakan-cetakan yang bagus, dengan kualitas yang bagus. Ini bukti bahwasannya semua sumber syariat Islam dan ilmu-ilmu syar'i itu berbahasa Arab, dan kita tidak bisa memahaminya kecuali dengan mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu. Yang keempat, kenapa belajar bahasa Arab itu penting? Karena dengan kita menguasai bahasa Arab akan bisa menghindarkan kita dari salah faham dalam mempelajari agama. Kenapa sih ada beberapa orang atau beberapa kelompok yang pikirannya menyimpang di dalam agama misalnya? Nyeleneh. Oh, oh, tidak benar menurut syariat. Padahal kalau kita perhatikan, apakah mereka tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis atau kitab-kitab para ulama? Ternyata mereka berpegang dan merujuk kepada Al-Quran dan hadis dan juga merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Lalu salahnya di mana? Salahnya adalah ketika memahami nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, demikian juga dengan penjelasan-penjelasan para ulama. Mereka salah memahami dan menyimpulkan. Akhirnya timbul pemahaman-pemahaman dan praktek yang menyimpang. Ustadz, mungkin ada pertanyaan. Ustadz, tadi di poin ketiga dan keempat, tadi kan bahasa Arab. Jadi kalau kita belajar agama Islam itu tidak sempurna kalau tidak dengan bahasa Arab. Kalau misalkan ada pertanyaan, Ustadz, ini kan zaman sekarang sudah banyak buku terjemah yang menerjemahkan kitab-kitab ke bahasa Indonesia. Apakah itu tidak bisa mewakili? Apakah itu tidak cukup? Sebenarnya dengan adanya buku-buku terjemah itu ada hal positif di sana. Baik, karena orang-orang awam pun bisa membacanya. Tapi meskipun demikian juga ada beberapa hal negatif. Lalu apakah kitab-kitab atau apakah buku-buku terjemah itu sudah bisa mewakili kitab-kitab bahasa Arab? Jawabannya tentu tidak. Kenapa kok tidak? Kenapa? Karena ketika kita membaca buku terjemah, kita pasti terikat dengan pemahaman si penerjemah. Belum tentu ketika kita membacanya sendiri dengan bahasa Arab yang kita kuasai, belum tentu kesimpulan dan pemahamannya itu seperti pemahaman si penerjemah. Maka akan sangat lebih baik kalau kita menguasai bahasa Arab dan merujuk langsung ke kitabnya. Baik. Selanjutnya, kenapa belajar bahasa Arab itu penting? Yang kelima, karena setiap ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah selalu memiliki keutamaan yang lebih. Dan orang yang mempelajarinya serta mengajarkannya akan mendapatkan pahala. Jadi, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Dan orang yang mempelajarinya serta mengajarkannya akan mendapatkan pahala. Berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Ini tentu kaitannya dengan yang pertama kita sampaikan tadi, dengan niat yang benar, niat yang lurus. Selanjutnya, yang terakhir, kenapa belajar bahasa Arab itu penting? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipelajari, sebagaimana dimudahkannya Al-Qur'an. Sebagaimana Allah bersabda, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, sebagai petunjuk, maka apakah ada orang yang mengambilnya sebagai pelajaran?
Walaqad yassarnal Qur'an, dan telah kami mudahkan Al-Qur'an. Ketika Allah berjanji memudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, konsekuensinya adalah Allah juga memudahkan bahasanya untuk dipelajari. Dan ini nyata. Ini nyata, bahasa Arab itu sebenarnya mudah. Dengan syarat langkah-langkahnya untuk mempelajarinya benar. Ini pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi saya dulu sebelum masuk ke pesantren, itu sekolah di madrasah negeri. Ketika di madrasah negeri itu, ada pelajaran bahasa Arab. Tapi, selama 3 tahun saya belajar di sana, saya tidak paham bahasa Arab sama sekali. Mungkin ini kesalahan saya sendiri. Bisa jadi karena niat saya tidak, karena masih muda, masih remaja ketika itu, niatnya nggak benar-benar ingin belajar, nggak benar-benar ingin menguasai bahasa Arab. Demikian juga mungkin ada faktor-faktor, mungkin metodenya, lingkungannya, dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika saya memutuskan setelah lulus madrasah lalu memutuskan untuk masuk ke pesantren, alhamdulillah ketika di pesantren di sana di awal masuk pesantren itu diberi tuntutan, kita santri baru itu diberi waktu selama 3 bulan untuk mempersiapkan diri belajar bahasa Arab. Setelah 3 bulan itu tidak boleh ada sama sekali percakapan selain dengan bahasa Arab. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan setelah 3 bulan. Alhamdulillah semuanya teman-teman ketika itu, ketika ada orang ngomong bahasa Arab itu sudah paham. Sudah bisa menulis, sudah bisa membaca. Meskipun kalau ngomong kan masih selalu berproses terus-menerus. Tapi alhamdulillah. Itu bukti bahasanya bahasa Arab itu mudah untuk dipelajari. Akan tetapi ketika bahasa Arab itu dijanjikan mudah untuk dipelajari, apakah berarti kita bisa menguasainya dengan bersantai? Misalkan santai-santai sambil rebahan tiba-tiba bisa bahasa Arab. Tidak, tentu tidak. Saya sering menyampaikan di beberapa pertemuan, segala sesuatu yang memiliki keutamaan, pasti butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Saya ulangi, segala sesuatu yang mempunyai keutamaan pasti butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Surga, keutamaan yang luar biasa. Butuh perjuangan atau tidak untuk mendapatkannya? Butuh. Penghafal Al-Quran. Seorang penghafal Al-Quran mempunyai keutamaan yang luar biasa. Butuh perjuangan atau tidak untuk bisa menghafal Al-Quran? Butuh. Tidak mungkin leha-leha tiba-tiba bisa menghafal Al-Quran. Demikian juga dengan bahasa Arab. Ketika bahasa Arab dijanjikan untuk dimudahkan, akan tetapi tetap butuh perjuangan, butuh kegigihan, butuh usaha dari kita untuk mempelajarinya. Jangan berpikir misalkan, saya ini sudah mendaftar di Kubaro, kursus bahasa Arab online. Jangan berpikir ketika sudah daftar, nanti berarti saya akan bisa bahasa Arab. Tidak bisa serta-merta seperti itu. Kita bukan pesulap. Jadi kita di sini itu hanya membantu, memberikan fasilitas dan dorongan serta kiat-kiat bagaimana agar bapak-bapak semuanya bisa menguasai bahasa Arab. Tapi semuanya kembali bergantung kepada diri kita masing-masing. Semoga Allah memberikan kemudahan, kegigihan, dan keberkahan dalam proses belajar kita sehingga bapak-bapak nanti bisa menguasai bahasa Arab. Amin. Baik. Selanjutnya, yang ketiga,
unsur-unsur bahasa. Ini sebenarnya umum, tidak hanya bahasa Arab. Semua bahasa. Ketika kita ingin menguasai suatu bahasa, maka kita harus menguasai 4 hal. 4 hal itu apa saja? Yang pertama adalah maharatul qiraah, yaitu kemampuan membaca. Lalu maharatul kitabah, yaitu kemampuan menulis. Selanjutnya yang ketiga, maharatul istima', yaitu kemampuan untuk memahami apa yang kita dengar. Yang keempat, yaitu maharatul kalam, atau kemampuan untuk berbicara. Ini sama kan Pak ya, kalau misalkan Bapak-Bapak mungkin ada yang mahir bahasa Inggris di sini. Kalau di bahasa Inggris istilahnya mungkin berbeda, ada reading, writing, lalu listening, dan speaking gitu Pak ya. Nah, di dalam bahasa Arab juga demikian, hampir semua bahasa seperti ini. Jadi kita ketika ingin menguasai suatu bahasa, berarti kita harus menguasai 4 hal ini. Memang biasanya setiap metode belajar atau setiap buku yang mempelajari suatu bahasa, biasanya itu mempunyai poin penekanan sendiri-sendiri. Ada yang lebih menekankan kemampuan maharatul qiraah, kemampuan membaca. Ada yang lebih menekankan misalnya maharatul kalam, kemampuan untuk berbicara. Misalnya saja kalau kita sebutkan kitab metode lisani misalnya. Atau 4 langkah mudah membaca kitab kuning misalkan. Kitab-kitab ini lebih menekankan maharatul qiraah, kemampuan membaca. Sedangkan unsur-unsur bahasa yang lain tidak terlalu ditekankan. Atau kalau misalkan kita melihat kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadaik, atau biasa disingkat ABI misalkan. Ini kan ada beberapa jilid. Kalau kita perhatikan jilid pertama yang agak lumayan tebal itu, ini menekankan maharatul kalam, menekankan kemampuan untuk berbicara. Makanya kalau kita lihat di sana, kita menemukan jilid 1 ini dari awal dan akhir itu semuanya adalah tentang percakapan, contoh-contoh percakapan. Baru jilid setelahnya nanti baru ada kaidah dan seterusnya. Jadi masing-masing metode dan masing-masing kitab itu biasanya mempunyai penekanan masing-masing. Tapi alhamdulillah, insya Allah kitab yang akan kita pelajari ini adalah kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Insya Allah kitab ini mencakup 4 unsur ini, baik maharatul qiraah, maharatul kitabah, maharatul istima', dan maharatul kalam, dengan porsi masing-masing di masing-masing jenjang. Biasanya di setiap jenjang itu penekanannya tentu porsinya berbeda. Tapi sejak awal 4 unsur ini semuanya tercangkup, insya Allah. Tanya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pembahasan kedua. Tadi seputar belajar bahasa Arab sudah selesai. Sekarang metode efektif belajar bahasa Arab. Mungkin ada yang bertanya-tanya, selama ini saya sudah belajar bahasa Arab beberapa kali, mungkin belajar bahasa Arab di beberapa tempat. Tapi kok nggak bisa-bisa ya? Kok nggak masuk-masuk? Kenapa ya? Baik. Bagaimana sih sebenarnya metode efektif belajar bahasa Arab itu? Yang pertama, yang paling utama, sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, adalah tentang niat. Ini betul-betul penting, makanya kita ulangi lagi di sini. Luruskan niat. Luruskan niat. Jangan ada hal-hal yang tidak penting dalam niat kita. Betul-betul bulatkan tekad, bulatkan niat kita. Luruskan. Jika niat kita lurus, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Karena tadi Rasulullah bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya akan mendapatkan yang dia niatkan saja. Selanjutnya,
Karena kita ini sedang belajar, sedang menuntut ilmu. Maka dalam proses belajar ini, kita harus memiliki sifat seorang penuntut ilmu. Jangan sampai kita belajar, tapi tidak mempunyai sifat penuntut ilmu. Buang-buang waktu. Nah. Lalu sifat penuntut ilmu itu apa saja? Sifat penuntut ilmu itu banyak. Dan adab-adabnya. Tapi secara ringkas, Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, di dalam bait syairnya, yang direkam dan diabadikan sekarang di Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Bapak-bapak kalau misalkan mencari bait syair ini, bisa mencari di Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'unbika an tafsiliha bibayani. Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamani." Maknanya apa? Ini mungkin sebagian bapak-bapak sudah pernah mendengar bait syair ini. Ini lumayan masyhur. Artinya, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu, tidak akan pernah menguasai ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 hal, kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbika an tafsiliha bibayani, akan aku jelaskan kepadamu satu persatu. Apa saja? Apa saja 6 perkara itu, 6 hal itu, 6 syarat agar kita bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah dzaka'un. Apa dzaka'un? Dzaka'un artinya apa bapak-bapak? Kecerdasan. Ahsantum, masyaallah, barakallahu fiik. Dzaka'un adalah kecerdasan. Ini adalah syarat utama bagi seorang penuntut ilmu. Dan hal ini sebenarnya sudah dimiliki oleh setiap orang. Semua orang sejak lahir itu dikaruniai dengan kecerdasan. Tidak ada yang tidak. Kecuali, ada pengecualian mungkin ya. Baik. Tapi mungkin ada pertanyaan, Ustaz, tapi saya kok kadang itu kalau menghafal itu kok susah ya. Gak masuk-masuk, gak hafal-hafal. Membaca itu juga gak paham-paham. Atau mungkin sebagian yang lain bilang, Ustaz, saya ini usianya sudah banyak, susah kalau mikir apa itu susah. Gimana seperti itu? Sebenarnya itu bukan suatu alasan, bukan suatu hal yang menghalangi. Karena buktinya banyak dari para ulama yang usianya sudah banyak baru mulai menuntut ilmu. Nabi kita sendiri pun baru diangkat sebagai nabi ketika usia berapa? Ayo. 40 ya Ustaz. Lupa. 40 baru diangkat menjadi nabi. Seharusnya usia 40 itu adalah usia keemasan. Usia keemasan. Sukses-suksesnya orang, kuat-kuatnya orang, tajam-tajamnya pikiran orang itu ketika usia 40 dan beberapa tahun setelahnya. Kalau sebelumnya itu masih proses. Baik. Tapi mungkin ada pertanyaan lain. Bagaimana caranya kita mendapatkan kecerdasan yang lebih dan menjaganya? Nah, ini yang lebih penting, menjaga kecerdasan itu. Karena setiap orang itu diberi kecerdasan, dikaruniai kecerdasan, hanya saja bagaimana kita menjaga dan mengasah kecerdasan itu. Jawabannya adalah yang pertama dengan takwa. Untuk menjaga kecerdasan kita adalah dengan takwa. Karena Allah bersabda, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian.
memberikan ilmu kepada kalian. Ini penting, harus betul-betul dijaga. Demikian juga dengan para ulama, banyak sekali nasihat-nasihat para ulama. Misalnya saja, ini kita kan membahas tentang perkataan Imam Syafi'i. Dulu Imam Syafi'i ketika awal-awal belajar kepada Imam Malik, salah satu gurunya Imam Syafi'i kan Imam Malik. Ketika awal-awal bertemu dengan Imam Malik di Madinah, di awal pertemuan, setelah tahu tentang Imam Syafi'i, Imam Malik ini berkata kepada Imam Syafi'i, Inni ara anna Allah qad qadhafa fi qalbika nuran, fala tudfi'ha bil ma'siyah. Wahai Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i masih muda, masih remaja. Wahai Syafi'i, Muhammad ibn Idris, sesungguhnya aku melihat bahwasanya Allah memancarkan cahaya di hatimu. Fala tutfi'aha bil ma'siyah. Maka janganlah sekali-kali engkau memadamkan cahaya itu dengan kemaksiatan. Di kesempatan yang lain, Imam Syafi'i pernah bercerita suatu ketika beliau merasakan bahwasanya kemampuan menghafal beliau itu melemah. Kemampuan menghafal beliau melemah. Akhirnya ketika itu beliau mengadu kepada salah satu guru beliau yang bernama Al-Imam Waqi'. Beliau berkata, Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa'arshadani ila tarkil ma'asi. Lianna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi." Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalan beliau, tentang hafalan beliau yang melemah. Akhirnya Imam Waqi' menasihatkan apa? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' menasihatkan agar aku meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Lianna al-ilma nurun. Karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Cahaya dari Allah. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dan masih banyak cerita yang lain. Misalkan ada seorang ulama yang usianya sudah hampir 100 tahun, tapi masih energik. Fisiknya masih luar biasa kuat. Sampai ketika itu dilihat oleh orang-orang itu loncat dari perahu, turun dari perahu dengan lompat. Lalu orang-orang ini terheran-heran, ini orang tua kok sekuat itu kan? Orang tua kok bisa pecicilan kayak gitu kan itu. Akhirnya orang-orang ini bertanya kepada seorang ulama ini, apa rahasianya di usia seperti itu masih energik seperti anak muda. Lalu ulama tersebut menjawab apa? Sesungguhnya aku menjaga semua anggota tubuhku di kala muda dari kemaksiatan. Maka Allah menjaganya ketika aku sudah tua. Sungguhnya aku menjaga semua anggota tubuhku kala muda dari kemaksiatan. Maka dikala tua Allah menjaganya. Itu adalah ketakwaan. Jadi agar kita bisa menjaga kecerdasan kita adalah dengan takwa. Tapi adakah orang yang tidak pernah berdosa? Tentu tidak. Semua orang pasti punya dosa. Maka dari itu, hendaknya kita memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Karena Rasulullah bersabda, "At-taibu minan dzanbi kaman la dzanba lah." Seseorang yang bertobat dari kemaksiatan, seorang yang bertobat dari perbuatan dosa, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dihapus semuanya, seperti tidak pernah melakukan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.
Selanjutnya, untuk menjaga kecerdasan kita, untuk mengasah kecerdasan kita adalah dengan percaya diri. Adalah dengan percaya diri. Jangan sampai ketika kita belajar itu merasa rendah diri, takut salah misalnya. Harus percaya diri. Kalau kita ambil contoh saja, kalau kita lihat anak kecil ketika belajar bicara, kira-kira mereka malu atau tidak ketika belajar bicara itu? Tidak pernah malu. Meskipun salah, mereka tetap mencoba, tetap mencoba untuk berbicara, tetap mencoba untuk mendengar, memperhatikan, berbicara. Seperti itu, anak kecil tidak pernah merasa malu. Pasti setelahnya nanti akan ada yang membetulkan. Demikian juga ketika kita belajar. Jangan ada rasa malu ketika belajar. Salah nggak masalah. Namanya masih belajar, ya wajar kalau salah. Nanti pasti ada yang membetulkan insya Allah. Jadi nggak masalah salah. Kalau nggak salah, udah benar semuanya, ya nggak usah belajar, ngajar nanti kan. Ngajar pun juga kadang-kadang masih salah kan. Kan kita manusia biasa. Tayyib. Jadi jangan pernah merasa rendah diri. Harus selalu percaya diri ketika belajar. Ini masalahnya, biasanya kebanyakan kita itu suudzon. Kalau suudzon kepada diri sendiri mungkin masih mending ya. Tapi kalau sampai suudzon kepada Allah, ini jangan sampai. Contoh misalnya, ketika kita berada di dalam kandungan, Allah menjamin rezeki kita. Allah menjamin kehidupan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kandungan. Tapi Allah menjamin kehidupan kita, rezeki kita. Kita bisa makan, mendapatkan asupan gizi dari satu jalur, yaitu jalur, apa namanya Pak? Plasenta, ya. Jalur tali pusar itu. Kalau salah mungkin dibetulkan, karena bukan bidang saya. Ketika itu kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa, berusaha apa-apa, tapi Allah menjamin kehidupan kita. Ketika keluar dari dalam kandungan, apakah kita sudah bisa berusaha? Apakah kita sudah bisa mencari makan sendiri? Tidak juga. Kita masih hanya bisa menangis, merengek. Tapi Allah menjamin rezeki kita. Allah menjamin kehidupan kita. Bahkan tadinya yang jalur rezeki kita itu hanya satu, yaitu tali pusar itu yang jalur makan kita. Allah menggantinya dengan 2 jalur dari ASI ibu kita. Ketika beranjak mulai balita, anak-anak, apakah kita sudah bisa mencari rezeki sendiri? Sudah bisa berusaha mencari penghidupan sendiri? Masih belum bisa juga. Tapi Allah menjamin kehidupan kita. Allah menjamin rezeki kita. Bahkan yang tadinya misalkan 2 jalur itu diputus, justru kita bisa menikmati banyak hal. Tapi selanjutnya, biasanya ketika orang sudah dewasa, sudah bisa berusaha, sudah kuat fisiknya, sudah mampu berbuat apa-apa. Tapi biasanya ketika itu juga justru timbul rasa suudzon. Timbul rasa suudzon. Kira-kira nanti saya rezekinya bagaimana ya? Kira-kira nanti saya makan bagaimana? Ini contoh biasanya orang itu ketika mampu justru malah meragukan dirinya sendiri. Jangan sampai kita suudzon. Jangan sampai kita suudzon kepada diri sendiri, apalagi suudzon kepada Allah. Na'udzubillah. Baik. Dan perlu diingat juga sebenarnya seseorang itu sangat dipengaruhi oleh sugesti. Kalau di awal belajar saja kita sudah mengatakan,
waduh, ini susah banget ini. Ini kayaknya saya susah ini untuk belajar. Kayaknya nggak mungkin deh. Ini pasti setelah-setelahnya itu bakal susah juga. Seharusnya selalu harus kita tanamkan di dalam diri kita rasa pesimis. Rasa optimis maksud saya. Harusnya kita tanamkan di dalam diri kita rasa optimis. Seharusnya ketika kita belajar, saya harus bisa, saya harus bisa, saya pasti bisa. Dengan ini semuanya, semoga Allah memudahkan kita dalam belajar. Baik. Selanjutnya, setelah dzakaun, yang kedua setelah dzakaun tadi yang pertama dari 6 hal adalah dzakaun. Yang kedua adalah hirsun. Ma makna hirsun? Apa artinya hirsun? Semangat. Hirsun itu kalau semangat itu hamasah benar atau himmah. Kalau hirsun itu lebih tepatnya diartikan dengan tamak. Tamak dalam artian tamak ilmu. Tamak ilmu. Kita dalam menuntut ilmu harus selalu merasa kurang. Kita harus selalu merasa sebagai gelas kosong yang siap kapanpun untuk menampung ilmu. Jangan pernah, sebagai penuntut ilmu, jangan pernah kita merasa sebagai gelas penuh. Gelas penuh adalah gelas penuh, yang jika diisi, dituangkan air ke dalamnya, pasti akan tumpah luber kemana-mana. Tidak akan bisa menampung. Maka, sebagai penuntut ilmu, jangan pernah kita merasa sudah bisa. Jangan pernah kita merasa, ini sudah pernah saya pelajari. Jangan pernah. Sekalipun pernah kita mempelajari ilmu yang dijelaskan, pasti ada faedah di sana. Pasti ada faedah lain yang belum kita lewatkan. Yang belum kita pelajari sebelum. Baik. Jadi, harus ada sifat tamat. Selalu haus akan ilmu. Baik. Selanjutnya, yang ketiga, setelah dzakaun, hirsun, yang ketiga adalah ijtihadun. Apa yang dimaksud dengan ijtihad? Apa, Bapak-bapak? Bersungguh-sungguh. Ahsantum, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ijtihad artinya sungguh-sungguh atau usaha keras. Jadi tidak hanya mempunyai kemauan yang keras, tapi juga harus punya usaha yang keras. Usaha. Karena setiap, tadi kita sampaikan, setiap hal yang mempunyai keutamaan, pasti butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Di antara usaha-usaha, kalau dalam konteksnya kita dalam belajar bahasa Arab, di antara usaha untuk menguasai bahasa Arab, itu apa kira-kira Bapak-bapak? Misal, seperti ini. Misalnya, dalam satu tempat tinggal kita, misalnya kalau misalkan dalam satu rumah, misalnya dalam satu keluarga, satu rumah, di sana ada istri kita, suami istri misalkan, yang sama-sama belajar bahasa Arab. Atau mungkin juga anak kita juga ikut belajar bahasa Arab juga. Coba, atau mungkin kalau misalkan di asrama atau kos misalnya, temannya ada yang belajar bahasa Arab juga. Atau baik kalau misalkan semuanya dalam rangka belajar bahasa Arab. Coba buat satu kesepakatan dalam satu hari itu harus ada 1 jam saja wajib berbahasa Arab. Tidak boleh berbicara kecuali dengan bahasa Arab. Misalnya dari ba'da maghrib sampai ba'da isya misalkan. Itu wajib berbahasa Arab. Tidak boleh ngomong kecuali dengan bahasa Arab. Gak masalah kalau di awal-awal sebelum ngomong harus buka kamus dulu, gak masalah. Agak mungkin malu-malu kagok itu gak masalah, harus dipaksakan. Atau mungkin di awal-awal karena memang betul-betul belum pernah tahu, mungkin bahasanya agak campur-campur nggak apa-apa. Yang penting dalam satu waktu itu harus ada bahasa Arabnya dalam ketika berbicara. Misalkan kita tahu kosakata pintu misalkan. Pintu itu bahasa Arabnya babun. Misalkan tolong buka babun misalkan. Nggak apa-apa, dicampur-campur seperti itu nggak apa-apa. Tapi yang jelas diusahakan Anda usaha untuk
satu waktu untuk berbahasa Arab. Ini salah satu bentuk usaha. Di antara bentuk usaha untuk menguasai bahasa Arab juga adalah ketika kita sudah mengetahui kosakata bahasa Arab, coba dipraktekkan. Misalnya, kalau kita sudah tahu bahwasanya bahasa Arabnya buku adalah kitabun, untuk sementara jangan bilang buku, tinggalkan kata buku, bilang itu kitabun, kitab. Kita misalkan tahu pintu itu bahasa Arabnya babun, jangan bilang pintu lagi. Sementara tinggalkan bahasa pintu, tapi kita gunakan bahasa babun, bab, rumah, bait, dan lain sebagainya. Nah, gitu Pak ya. Selanjutnya mungkin untuk pembiasaan juga. Untuk pembiasaan dalam berbahasa Arab, ketika kita sudah menguasai beberapa kosakata. Ini pengalaman pribadi saya. Dulu ketika awal-awal saya di pesantren, itu jarak asrama saya dengan masjid itu sekitar 300 meter. Lumayan, 300 meter. Jarak 300 meter itu banyak hal yang dilewati dan dilihat. Jadi ketika berjalan dari asrama sampai masjid, itu setiap hal yang saya lihat, itu saya berusaha untuk mengetahuinya dan menyebutkan bahasa Arabnya. Kan di sana itu misalkan dari asrama ke masjid itu banyak hal. Nah, ada lapangan, ada batu, ada tanah, ada pasir, ada rumput, ada pohon, ada kelas, ada tiang, jendela, pintu, meja, bangku, dan seterusnya. Ada kolam, ada ikan, ada air, ada rumput, dan seterusnya. Itu berusaha saya ingin mengetahui kosakatanya apa dan saya ucapkan. Setiap kali saya melihatnya, saya ucapkan bahasa Arabnya apa. Misalkan hajarun, itu batu, hajarun. Kalau ada tanah, ardun. Kalau pasir, romlun. Lalu apa lagi? Rumput, ushbun, ushbun. Lalu pohon, syajarun. Air, ma'un. Kolam, birkatun. Ikan, samakatun. Seperti itu. Setiap yang saya lihat, saya usahakan, saya ingin tahu kosakatanya apa. Lalu setiap saya melihatnya, saya mengucapkan bahasa Arabnya gitu. Baik. Itu salah satu bentuk usaha kita untuk menguasai bahasa Arab. Selain itu juga banyak menghafal kosakata. Kita harus banyak menghafal kosakata. Menghafal kosakata itu tidak harus dituntut misalkan dalam sekali kita menghafal langsung harus banyak, misalkan sekali menghafal harus 100 hafal, enggak seperti itu. Misalnya saja kalau kita membuat kebiasaan rutin menghafal kosakata setiap hari, misalkan dalam satu hari itu menghafal 10 atau 5 saja, 5 kosakata setiap pagi misalnya. 5 setiap pagi. Kalau misalkan dalam sepekan berarti berapa kosakata? 5 dikali 7, 35. Ya kan Bapak-bapak? 35 kosakata. Itu dalam sepekan. Kalau dikali 4 dalam sebulan berarti berapa? 35 dikali 4. Banyak kan, Pak? Banyak. Udah berapa itu, Pak? 140. Iya kan ya? 140. 140 dalam satu bulan, 140 kosakata. Kalau setahun, luar biasa, Masya Allah. Banyak kosakata kita yang kita pelajari. Itu kalau sehari 5 kosakata saja. Kalau kita mampu misalkan pagi 5 kosakata, lalu sorenya 5 kosakata, itu tambah banyak lagi, 2 kali lipat. Itu jadi menghafal kosakata itu nggak harus dalam satu waktu langsung banyak, nggak. Jadi dicicil sedikit demi sedikit nggak masalah. Tapi kalau bisa dirutinkan. Dan perlu diperhatikan ketika kita menghafal kosakata, masalahnya kosakata di dalam bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa kita misalnya. Bahasa kita itu tidak ada pengaruh panjang pendek dan perbedaan huruf-huruf yang mirip. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, kita harus ketika kita menghafal, perhatikan tulisannya.
Jadi perhatikan tulisannya dulu. Jangan langsung menghafalkan suaranya. Tapi perhatikan tulisannya dulu. Ini hurufnya huruf apa, panjang atau pendek, dan kita hafalkannya persis seperti tulisannya itu. Gitu Bapak-Bapak ya. Supaya nanti ketika kita menulis, itu juga tidak salah menulisnya. Ini penting. Jadi ketika menghafal kosakata itu jangan langsung menghafal suaranya. Tapi hafalkan dulu, lihat dulu, perhatikan dulu tulisannya. Hurufnya ini huruf apa dan panjang pendeknya. Misalkan ini huruf sod atau huruf sin, huruf ha atau huruf ha. Nah, ini kan huruf-huruf yang mirip-mirip. Ini harus kita perhatikan betul-betul. Panjang pendeknya juga. Begitu Bapak-Bapak ya. Nanti di program kita sendiri, insya Allah nanti juga diwajibkan untuk menghafal kosakata setiap pekannya. Insya Allah nanti kita jelaskan. Baik. Di antara pembiasaan untuk belajar bahasa Arab juga, supaya kita lebih cepat menguasainya adalah sering mendengar atau melihat orang yang berbahasa Arab. Alhamdulillah zaman kita ini fasilitas sudah dimudahkan. Misalnya saja dengan YouTube, kita kapanpun, dimanapun bisa mengakses YouTube dengan syarat adanya alat dan koneksi. Kita ketika membuka YouTube, kita bisa langsung mengetik misalnya muhadaratu syekh siapa gitu. Muhadaratu syekh siapa. Kita di sana langsung muncul ceramah-ceramah para masyayikh. Kita klik, kita langsung bisa mendengar dan melihat orang Arab berbicara langsung. Kita mungkin di awal-awal kita merasa, oh ini cepat sekali. Biasanya di awal-awal seperti itu, merasa orang Arab ini ngomongnya cepat. Memang intonasinya tinggi, tapi ritmenya terlalu cepat. Biasanya di awal-awal kita mendengar seperti itu. Tidak masalah. Dengarkan saja. Sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah beberapa kali mendengarkan, biasanya kita bisa menangkap, oh ini yang dimaksud, yang diucapkan itu ini. Maksudnya demikian. Biasanya seperti itu. Nggak apa-apa. Karena kita perlu pembiasaan. Telinga kita itu perlu pembiasaan. Baik. Demikian juga untuk pembiasaan agar cepat kita menguasai bahasa Arab adalah dengan sering mencoba dan latihan semua unsur itu tadi, 4 unsur. Membaca, menulis. Menulis itu kan biasanya awal-awal belajar yang belum pernah belajar bahasa Arab itu kan, ini pengalaman pribadi saya sendiri. Biasanya nulis itu seperti apa? Melukis atau memahat mungkin. Jadi satu huruf itu melihatnya satu huruf baru ditulis, satu huruf baru ditulis. Gak masalah, tapi harus sering latihan. Semakin sering membaca dan semakin sering menulis, insya Allah nanti akan semakin lancar, semakin lancar. Demikian juga kemampuan untuk memahami apa yang kita dengar dan juga kemampuan untuk berbicara. Itu semuanya harus dilatih. Ini tadi tentang ijtihad. Pertama, dzakaun, hirsun, ijtihad. Yang ketiga, yang keempat maksud saya, yaitu bulghatun. Yang diperlukan dalam menuntut ilmu adalah bulghah. Apa yang dimaksud dengan bulghah? Ada yang tahu? Tidak ada? Baik. Bulghah adalah bekal yang cukup. Bekal di sini tidak harus sesuatu yang mewah, tidak. Karena kalau kita perhatikan, para ulama itu kebanyakan ini bukan orang yang kaya. Bahkan mayoritas mereka itu bukan orang yang kaya. Ditambah lagi, kebanyakan para ulama itu yatim. Seperti Imam Syafi'i misalnya. Dilahirkan yatim, masih kecil, ayahnya sudah meninggal. Masih bayi. Nah, dan bukan orang yang kaya. Ibunya, bahkan ketika Imam Syafi'i masih kecil, ini ibunya ini pengen Imam Syafi'i ini belajar di masjid, belajar Al-Quran ke Ustadz ketika itu. Tapi karena saking miskinnya tidak ada biaya, maka Ustadznya tidak mau mengajarnya. Tidak mau mengajar Imam Syafi'i. Akhirnya
Setelah beberapa saat kemudian, karena ustadznya ini tahu kemampuan Imam Syafi'i, karena ketika itu eh, ketika ustadznya ngajar anak-anak yang lain, Imam Syafi'i memperhatikan dari kejauhan. Setelah selesai mengajar ustadznya ini, Imam Syafi'i nyamperin, mendatangi anak-anak yang diajar tadi dan menyampaikan ulang yang diajarkan oleh ustadznya tadi persis seperti yang disampaikan oleh ustadznya tadi. Ustadznya tahu itu dan akhirnya takjub. Ini anak bukan anak sembarangan. Ini betul-betul cerdas. Akhirnya ustadz ini mau mengajari Imam Syafi'i dengan gratis. Dan Imam Syafi'i juga saking miskinnya tidak ada alat untuk menulis. Akhirnya bagaimana? Ketika ingin menulis, mencatat ilmu-ilmu yang dipelajari, Imam Syafi'i mencatatnya di atas permukaan tulang unta. Tulang unta itu besar, bisa digunakan untuk menulis di permukaannya. Jadi setiap kali Imam Syafi'i pulang dari belajar, itu pasti membawa tulang unta. Sampai-sampai ibunya suatu ketika itu jengkel dan berkata kepada Imam Syafi'i, ila mata wa anta tamla'u hadhihi al-ghurfah bil 'idham? Sampai kapan kamu akan memenuhi ruanganmu ini dengan tulang belulang? Akhirnya ketika itu Imam Syafi'i berusaha untuk menghafal semua yang dicatat di tulang belulang itu, kemudian membuang semua tulang belulang itu. Di kesempatan yang lain, Imam Syafi'i juga ingin mencatat ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Karena kertas ketika itu mahal, akhirnya Imam Syafi'i pergi ke diwan, yaitu kantor pemerintah setempat ketika itu. Ketika beliau ingin mendapatkan kertas untuk mencatat, beliau pergi ke diwan dan melihat kertas-kertas yang dibuang di sana yang sudah tidak terpakai. Biasanya di kantor-kantor pemerintah itu ada kertas-kertas yang sudah tidak dipakai dan dibuang. Biasanya kertas-kertas yang dipakai itu hanya permukaan bagian depan saja, sedangkan yang bagian belakangnya masih kosong. Nah, Imam Syafi'i menggunakan kertas-kertas yang bagian belakang itu tadi. Ini bukti bahwasanya banyak ulama yang hidupnya sederhana, tapi tetap butuh bekal kita dalam menuntut ilmu. Berkaitan dengan belajar kita ini kan online, sistemnya online, full online. Kalau bisa disiapkan betul-betul perlengkapannya. Kalau bisa disiapkan betul-betul perlengkapan belajarnya, karena belajar online itu tidak seperti belajar offline. Seperti misalkan koneksinya betul-betul disiapkan. Jangan sampai nanti ketika pertengahan belajar ternyata nggak jelas apa yang disampaikan pengajarnya. Demikian juga mungkin kalau ingin lebih jelas lagi, misalnya kalau nanti kan kita akan bagikan modul berupa PDF itu, dan nanti kita mengajarnya juga mungkin pakai slide PowerPoint seperti ini, mungkin akan lebih jelas kalau layarnya lebar, misalkan menggunakan laptop misalkan. Itu akan jauh lebih mudah kalau menggunakan laptop atau menggunakan tablet misalnya, atau juga kalau Anda HP bisa dikoneksikan dengan TV misalnya. Ada beberapa aplikasi atau beberapa alat yang bisa mengkoneksikan HP ke TV. Nanti bisa nonton bareng keluarga, belajar bahasa Arab bareng gitu kan. Satu keluarga kan nggak masalah, bagus. Jadi satu keluarga belajar bahasa Arab bersama-sama. Bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak bisa, nggak masalah. Kalau adanya HP, yang penting ada untuk menyambungkan nanti dengan kelas online menggunakan HP. Insya Allah kita memakai Zoom. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Selanjutnya, tadi pertama dzakaun, kedua hirsun, yang ketiga ijtihadun, yang keempat bulghatun, yang kelima adalah suhbatu ustadzin. Apa yang dimaksud suhbatu ustadzin? Ini adalah hal yang tidak kalah penting dengan perkara-perkara sebelumnya. Suhbatu ustadzin adalah maksudnya beradab kepada guru. Beradab kepada guru. Ini adalah hal yang penting. Adab sebelum mempelajari ilmu. Adab itu sebenarnya jauh lebih penting dari ilmu itu sendiri. Seperti halnya misalkan Ibnu Sirin ketika beliau
memberi pesan, memberi nasihat kepada Ibnu Sirin yang masih kecil ketika itu, hendak berangkat menuntut ilmu, diberi pesan oleh ibundanya. Apa kata ibunda Ibnu Sirin rahimahullah? Ibunya berkata, bi an tata'allama baban minal adabi ahabbu ilayya min an tata'allama 20 baban minal ilm. Kamu mempelajari satu bab saja tentang adab itu jauh aku sukai daripada engkau mempelajari 10 bab dalam bidang ilmu tertentu. 20 bab dalam bidang ilmu tertentu. Ashrun. Demikian juga para ulama menyampaikan, la ilma liman la adaba lahu. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang tidak punya adab. Ini penting. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang tidak punya adab. Penting sekali. Terutama adab kepada guru. Ini banyak dibahas oleh ulama-ulama tentang adab menuntut ilmu, adab seorang murid kepada gurunya. Ini banyak dibahas oleh para ulama-ulama, mungkin bisa dicari nanti. Ini kalau waktu kita tidak banyak, jadi nanti silahkan dicari sendiri. Misalnya harus menghormati guru, harus sabar, harus misalkan tidak boleh menyela perkataan guru, berkata dengan santun, dan lain sebagainya. Silahkan nanti pelajari sendiri tentang adab-adab sebagai penuntut ilmu kepada guru. Selanjutnya, yang terakhir, tulu zaman, yaitu waktu yang panjang. Belajar itu butuh waktu yang panjang. Ini nanti kita jelaskan, nanti program belajar kita juga cukup panjang. Ini poin ini, tulu zaman, waktu yang panjang ini mengandung 2 unsur, yaitu unsur sabar dan istiqomah. Unsur sabar dan istiqomah. Jadi, menuntut ilmu itu pasti ada masa-masa sulitnya, pasti ada godaannya, pasti ada susahnya. Jadi, setiap penuntut ilmu harus sabar. Tidak hanya sabar, tapi juga harus istiqomah. Jangan sampai semangat di awal. Biasanya kalau di awal-awal itu semangat. Kebanyakan seperti itu. Pertemuan pertama, kedua itu semangat. Pertemuan ketiga sudah mulai agak-agak. Kalau sampai sudah tidak hadir sekali saja, misalkan. Tidak hadir sekali saja. Biasanya itu udah, apalagi belajar bahasa Arab, kalau tidak hadir sekali, lalu nggak berusaha untuk mengikuti, biasanya nggak nyambung dengan pertemuan setelahnya. Jadi nanti kalau misalkan bapak-bapak suatu ketika ada kesibukan atau ada uzur, izin tidak bisa mengikuti belajar, silakan izin, menyampaikan izinnya dan tanya. Atau juga nanti insya Allah setiap kelas, setiap pelajaran itu nanti akan direkam dan insya Allah di-share di YouTube. Jadi bisa dimurajaah untuk yang tidak bisa hadir. Atau bisa juga kalau misalkan tidak paham, tanya ke ustadznya masing-masing dan tanya tentang tugas. Baik. Ini saja tentang metode efektif belajar bahasa Arab. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjutkan ke materi belajar dan sistem belajar kita. Materi dan sistem belajar kita. Modul yang kita pakai adalah kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang dipakai atau yang dipelajari di Universitas Islam Madinah di program I'dad Lughawinya. Persiapan bahasa di Universitas Islam Madinah. Jadi mahasiswa kalau masuk di Universitas Islam Madinah yang bahasa Arabnya belum terlalu bagus, belum terlalu menguasai bahasa Arab, mereka masuk ke Ma'had Lughahnya dulu untuk mendalami bahasa Arab. Dan di sana yang dipakai untuk bahasa Arabnya adalah kitab ini yang kita pakai, yaitu kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Dan kitab ini kita sesuaikan dan kita susun ulang agar mudah untuk belajar online. Insya Allah nanti akan kita share
ke semuanya. Mungkin kalau yang sudah punya nggak apa-apa memakai yang sudah ada, karena juga dijual di mana-mana, cari di marketplace atau di toko-toko kitab ada. Tapi yang kita bagikan nanti itu memang kita sesuaikan untuk sistem belajar online kita. Jadi setiap bab, setiap pertemuan dan ringkasannya kita sesuaikan. Dan inilah kenapa di awal itu ada biaya pendaftaran. Ini sebenarnya untuk biaya modul ini. Jadi nanti setiap semester akan kita bagikan modul dan biayanya hanya di pendaftaran saja. Nanti setelahnya tidak ada biaya sama sekali. Kecuali bulanan ya. Baik. Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ini akan ada 4 jilid Bapak-bapak kalau misalkan tahu ya. Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah itu ada 4 jilid. 4 jilid ini kita anggap sebagai 4 level. Jadi level 1, level 2, level 3, dan level 4. Yang kitab jilid pertama itu terdiri dari 23 bab. Akan kita pelajari selama 2 semester. Semester 1, 12 bab, dan semester 2, 11 bab. Kitab jilid 2 ada 31 bab. Akan kita pelajari selama 3 semester. Semester 3, yaitu 10 bab, semester 4, 10 bab, dan semester 5, 11 bab. Sedangkan kitab jilid 3 ada 17 bab. Di sana akan kita pelajari selama 1,5 semester. Jadi semester 6 nanti semester 6 itu nanti 11 bab, dan semester 7 pertama itu 6 bab akhir jilid 3, dan nanti semester 7 bagian akhir nanti ada 6 bab di jilid 4. Jilid 4 itu juga ada 17 bab, nanti 6 bab awal itu dipelajari di semester 7, dan sisanya 11 babnya dipelajari di semester 8. Jadi 4 jilid itu insya Allah akan kita selesaikan selama 8 semester. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita. Lalu sistem belajarnya bagaimana? Tadi kan materinya, modulnya. Sistem belajarnya bagaimana? Sistem belajar kita pertama, sistem tatap mukanya, program kita ini full online. Insya Allah nanti belajarnya menggunakan Zoom. Jadi setiap pekan kita bertemu melalui Zoom. Durasi waktu belajarnya bagaimana? Waktu belajar kita adalah 1 kali pertemuan dalam 1 pekan. Jadi 1 pekan hanya 1 kali saja dengan durasi 1,5 jam. 1,5 jam dalam 1 pekan. Ini kalau kita pikir-pikir, belajar bahasa 1 pekan hanya sekali dan waktunya hanya 1,5 jam, sebenarnya kan sangat kurang sekali, Pak. Karena sebenarnya belajar bahasa itu ibarat anak kecil baru belajar bicara. Anak kecil kalau baru belajar bicara itu kan harus banyak mendengar, harus banyak melihat setiap saat, setiap waktu, lalu banyak mencoba setiap saat seperti itu. Kalau kita belajar 1 pekan sekali dan hanya 1,5 jam, sebenarnya ini sangat kurang sekali. Maka dari itu, untuk menyiasatinya, kita ada tugas. Ada tugas-tugas. Jadi setiap pekan, selain kita belajar pertemuan di kelas, kita ada tugas. Ada tugas apa saja? Ada tugas hafalan. Tugas hafalan ini menghafalkan apa? Yaitu menghafalkan kosakata setiap bab yang akan dipelajari. Jadi nanti selain kita akan membagikan modul, kita juga akan membagikan kamus. Jadi kamus. Setiap bab nanti kamus ini merupakan rangkuman kosakata setiap babnya. Jadi kosakata baru setiap babnya itu apa saja. Nanti setiap pekannya kita minta untuk menghafal. Menghafalnya sebelum pertemuan, bukan ketika setelah pertemuan baru dihafal, bukan. Jadi nanti ketika sudah masuk mempelajari, membahas bab itu, kita tidak bertanya-tanya lagi tentang kosakata di bab itu. Semuanya sudah paham, semuanya sudah hafal kosakata di bab itu. Jadi sebelum pertemuan kita menghafalnya. Jadi nanti, berarti kan pekan depan ini sudah mulai belajar Bapak-Bapak ya. Jadi
saya sampaikan sekalian, ini sudah ada PR, Bapak-Bapak, yaitu menghafal. Menghafal kosakata bab 1. Insya Allah mudah. Kosakata bab 1 dihafal sebelum pertemuan pekan depan, yaitu mungkin ada yang kelasnya hari Jumat atau hari Sabtu. Nanti sebelum pertemuan pekan depan, silahkan disetorkan ke ustadznya masing-masing. Mungkin nanti ustadznya masing-masing membuat grup, dan sudah ada yang membuat grup tadi, alhamdulillah. Nanti di grup nanti mungkin akan dijelaskan oleh ustadznya masing-masing bahwasanya PR-nya adalah menghafal kosakata bab 1. Gitu Bapak-bapak ya. Insya Allah nanti di-share kamusnya. Hafalannya ini bagaimana? Menyetorkannya bagaimana? Ini disetorkan melalui voice note. Jadi direkam melalui WA, lalu nanti disetorkan ke ustadznya masing-masing. Lalu ada tugas tulis. Selain tugas hafalan juga ada tugas tulis. Tugas tulis ini mengerjakan tugas tulis yang ditentukan oleh setiap ustadz atau ustadzahnya pada setiap bab. Jadi setiap bab setelah selesai mempelajari suatu bab, satu pertemuan, itu pasti nanti ustadznya memberikan satu tugas. Jadi kira-kira kan Rasulullah itu kan banyak latihan-latihan. Jadi nanti ditentukan oleh ustadznya masing-masing latihan yang mana yang dikerjakan sebagai PR. Nanti ditulis. Ini sekalian untuk latihan menulis supaya terbiasa untuk menulis. Jadi nanti ditulis di bukunya masing-masing, lalu difoto dan dikumpulkan ke ustadznya masing-masing. Jadi dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya. Baik. Dan kita juga ada grup WA nanti, masing-masing kelas ada grup WA. Jadi grup WA kelas itu khusus untuk tempat diskusi, tanya jawab, dan mengontrol tugas. Jadi fokus untuk itu saja. Jadi untuk memaksimalkan belajar, grup kelas itu fungsinya untuk memaksimalkan belajar kita. Jadi biar tidak ada tumpang tindih. Kalau info di grup umum, di grup info. Kalau di kelas itu untuk seputar belajar saja. Karena kan ustadz itu kerjaannya kan ngajar Pak ya. Jadi bukan ngurusin pengumuman kan gitu. Baik. Ini saja untuk sistem belajar. Selanjutnya tentang sistem penilaian dan kenaikan semester. Ini kan kita tadi ada 8 semester. Lalu sistem penilaian untuk setiap semesternya bagaimana? Baik. Sistem penilaian dan kenaikan semester, kita di akhir semester, insya Allah akan selalu ada ujian tulis atau evaluasi. Dari ujian tulis itu nanti setelah ujian tulis biasanya juga nanti akan dibagikan nilai. Jadi semacam sertifikat keikutsertaan, nanti di sertifikat itu ada nilainya. Lalu kriteria nilai di sana bagaimana? Kriteria nilainya adalah 60% itu dari hasil ujian akhir semester, al-ikhtibar atau hariri, itu 60% total poinnya. Sedangkan 30%-nya itu nilai dari al-musyarakah, itu terdiri dari tugas dan keaktifan di kelas. Jadi hasil rekap tugas tulis dan hafalan serta keaktifan di kelas itu nanti akan dinilai, poinnya ada 30, dan sisanya 10%-nya adalah nilai kehadiran. Jadi kehadiran ini penting. Dan ini bisa mempengaruhi nilai juga. Misalnya, jadi nanti kalau misalnya ada yang berhalangan hadir, ada uzur dan lain sebagainya, kan manusia itu kan pasti ada saja beberapa kegiatan atau beberapa hal yang harus dikerjakan. Nggak masalah kalau misalkan nggak bisa hadir, silahkan izin, harus izin, jadi kalau misalkan izin akan tetap kita tulis izin, tidak berarti ghaib. Tidak. Tapi kalau misalkan tidak hadir dan tidak ada keterangan, tidak ada izin,
maka akan kita tulis ghaib dan tidak ada nilainya. Tapi kalau misalkan izin, masih kita berikan nilai. Begitu Bapak-Bapak ya. Jadi usahakan ketika tidak bisa hadir itu menyampaikan izin kepada ustadznya masing-masing. Baik. Ini kriteria atau sistem penilaian. Selanjutnya, untuk predikat nilai, biasanya kan kalau di rapor itu kan ada predikat nilai, misalkan baik, baik sekali, istimewa kan gitu Pak ya. Di kita, sistem predikat nilainya bagaimana? Nilai 90 sampai 100 itu predikatnya mumtaz. Mumtaz. Yaitu predikat istimewa bagi yang mencapai nilai 90 sampai 100. Ini istimewa paling tinggi nilainya. Predikat di bawahnya adalah jayyid jiddan. Predikat jayyid jiddan ini adalah predikat baik sekali bagi yang mencapai nilai 80 sampai 89. Predikat di bawahnya ada jayyid. Ini adalah predikat baik bagi yang mencapai nilai 70 sampai 79. Selanjutnya ada predikat makbul, ini di bawahnya. Makbul ini predikat cukup bagi yang mencapai nilai 60 sampai 69. Selanjutnya, yang paling terakhir ada predikat rosib. Ini rosib ini berarti predikat yang kurang dan berarti harus mengulang belajar pada semester tersebut. Ini tidak boleh naik semester, harus mengulang pada semester tersebut. Ini nilai berapa yang harus mengulang? Yaitu kurang dari 59. Jadi syarat minimal nilai untuk bisa naik semester selanjutnya adalah 60. Nilainya 60 baru bisa naik. Tapi kalau di bawah 60 tidak bisa naik semester. Begitu Bapak-Bapak, insya Allah jelas. Selanjutnya kita akan bahas tentang tata tertib belajar kita. Sebelum kita membahas tata tertib, di sini kita sampaikan 7 tips sukses belajar online. Karena kita belajar online berbeda dengan yang lain. Apa tips sukses belajar online? Yang pertama, yang paling utama tadi seperti kita sampaikan di awal, jadikan belajar sebagai lahan ibadah, bukan sebagai beban. Jadi motivasi utama kita ini yang butuh. Kita ini yang butuh dalam rangka ibadah. Bukan sekedar hal dunia. Jangan sampai belajar ini dijadikan beban. Baik. Yang kedua, menghadiri pembelajaran tepat pada jadwal atau sesuai pengarahan ustadz masing-masing. Yang ketiga, mempersiapkan perlengkapan belajar online sebelum dimulai pelajaran dan pastikan koneksi jaringan stabil. Yang keempat, memilih atau menentukan tempat yang kondusif untuk belajar. Yang kelima, disarankan untuk open mic dengan tetap memperhatikan keadaan sekitar. Yang keenam, fokus mengikuti proses belajar sampai akhir. Dan yang ketujuh, jangan ragu untuk bertanya serta berinteraksi dengan pengajar selama KBM dan berkonsultasi di luar KBM jika menemukan kendala. Ini tips sukses belajar bahasa Arab. Baik, ada pertanyaan, satu semester berapa lama? Biasanya kita satu semester itu kurang lebih 4 bulan. Karena kita kebanyakan yang mengajar itu statusnya sebagai mahasiswa, baik itu mahasiswa di Saudi atau di Libya, itu sama saja, itu kurikulum dan waktunya biasanya, itu satu semester itu kurang lebih 1 bulan, satu semester itu kurang lebih 4 bulan, dan biasanya kita menyesuaikan, biasanya nanti ujian akhir kita itu biasanya menyesuaikan dengan ujian akhir di Saudi atau di Libya, gitu. Tapi untuk khusus semester ini nanti semester 1 ini mungkin agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya dulu, karena kita nanti akan bertemu dengan Ramadan mungkin. Jadi nanti kita mungkin di akhir semester itu
akan ada libur. Lalu setelah libur masuk sebentar dan ujian. Seperti itu. Di Saudi dan di Libya pun juga seperti itu. Baik. Itu tentang berapa lama satu semester. Baik. Itu pertanyaan. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan. Masih ada pertanyaan? Oke, Ustaz, boleh tanya, Ustaz? Baik. Silakan. Kalau seumpamanya begitu waktu ujian kita berhalangan, itu ada susulan atau gimana itu? Nah, insya Allah ada. Insya Allah ada, Pak. Jadi nanti kalau misalkan ketika ujian, demikian juga kita program offline dan online kemarin yang sudah berjalan itu demikian. Jadi namanya manusia itu kan pasti biasanya ada hal-hal yang tidak kita duga kan, Pak ya? Betul, Ustaz. Jadi, Ya. Terima kasih, Ustaz. nah, ini apakah semua peserta levelnya sama atau dianggap kemampuannya sama? Jadi ini untuk semester 1 ini levelnya sama. Tapi kalau misalnya ada yang sudah pernah belajar sebelumnya, mungkin merasa, oh ini saya tidak dari level dasar lagi misalkan. Sebenarnya kita ada program akselerasi juga. Kita pernah, kalau yang offline, yang pembelajaran offline kita, itu setiap pendaftaran biasanya kita sertakan program akselerasi. Jadi kalau yang sudah pernah belajar nanti kita beri soal, nanti kita lihat hasil mengerjakan soal itu kira-kira layak masuk ke semester berapa. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti kalau misalkan Anda yang ingin akselerasi, silahkan menghubungi admin. Jadi nanti kalau misalkan Anda yang ingin akselerasi, boleh menghubungi admin. Tapi sebenarnya kita semuanya di sini kalau yang semester 1 itu belajar dari dasar semuanya. Jadi jangan malu, jangan merasa oh saya ini belum bisa sendiri. Ini semuanya belajar dari dasar. Jadi jangan ada yang merasa rendah diri. Baik, kita lanjutkan ke peraturan atau tata tertib kursus kita. Yang pertama, yaitu menyampaikan izin jika berhalangan hadir maksimal 10 menit sebelum KBM berlangsung. Jangan ketika KBM baru chat Ustadznya, Ustadz Afan, saya nggak bisa hadir, atau setelah belajarnya selesai baru memberitahu Ustadznya. Jangan. Kalau bisa, sebelumnya 10 menit maksimal 10 menit sebelum KBM dimulai itu memberitahu Ustadznya izin kalau tidak bisa hadir. Kedua, berpakaian rapi dan sopan selama berlangsungnya KBM. Karena kita belajar itu dalam rangka ibadah, hendaknya juga diperhatikan kerapian dan kesopanan dalam penampilan kita. Yang ketiga, tidak meninggalkan kelas sebelum KBM selesai kecuali ada utur yang mendesak. Nah, yang keempat, mengumpulkan tugas tepat pada waktu yang ditentukan. Nanti silahkan ditanyakan ke ustadznya masing-masing, ke pengajarnya masing-masing. Biasanya nanti diberikan pengarahan. Kan kita masalahnya ada yang jadwalnya hari Jumat, ada yang jadwalnya hari Sabtu. Mungkin kebijakan masing-masing pengajar berbeda. Jadi kapan hari terakhir mengumpulkan tugasnya. Tadi kan pekan ini sudah ada tugas, Pak ya, menghafalkan kosakata bab 1. Lalu yang kelima, disarankan untuk mencantumkan nama asli pada akun Zoom saat KBM supaya interaksinya mudah. Kan ketika kita mengabsen dan berinteraksi itu mudah. Baik. Itu. Baik. Sebentar lagi kita tambahkan sedikit saja hal-hal lain. Ini tentang Markas Salman. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya. Ini kan program Kubaro ini, kursus bahasa Arab online ini diadakan oleh Markas Salman. Markas Salman ini lokasinya di mana? Ini program yang berjalan di sana apa saja? Dan tenaga pengajarnya siapa saja? Markas Salman ini terletak di
Masjid Salman Al-Farisi, Komplek Bulog, Jalan Haji Tem, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mungkin yang orang Jakarta Timur mungkin tahu, yang tinggalnya sekitar sini, yaitu di Masjid Salman Al-Farisi. Selanjutnya, tentang program yang sudah kita jalankan di Masjid Salman Al-Farisi, ini biasanya hari Ahad, itu ada beberapa, di antaranya adalah halaqah Al-Quran. Di sana ada pembelajaran membaca dan menghafal Al-Quran yang kita kelompokkan berdasarkan kemampuan. Di sana alhamdulillah kemarin sudah berjalan 9 halaqah. Ada halaqah tahsin tingkat dasar, ada tahsin tingkat lanjutan, dan juga tahfidz. Dan juga setelah halaqah Al-Quran itu biasanya ada kajian dengan materi akidah, fikih, adab, dan sirah. Ini berlangsung di hari Ahad. Dan yang kedua, ada program bahasa Arab juga, bahasa Arab, yaitu belajar bahasa Arab hampir sama dengan Kubaro. Ini belajar bahasa Arab dari dasar, diajari oleh tenaga pengajarnya dari alumni dan mahasiswa LIPIA Jakarta. Programnya berjenjang selama 8 semester persis. Saat ini alhamdulillah sudah berjalan 15 kelas dari semua semester. Dan yang terakhir adalah program kita, yaitu program Kubaro, kursus bahasa Arab online yang sudah kita jelaskan dari awal tadi. Dan sebenarnya kita ada rencana untuk membuka program-program yang lain, seperti program Udama, kursus dasar-dasar agama, yang berbasis online juga. Nanti itu hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ini kan masalahnya sebenarnya banyak orang muslim yang tidak tahu hal-hal yang sebenarnya wajib diketahui. Yang setiap hari dikerjakan saja, dilalui, itu masih ada hal-hal yang belum diketahui. Jadi insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan, nanti akan kita buka program ini. Dan juga rencana kita ada juga program bimbingan mu'alaf, dan juga ada program online belajar Al-Quran. Yang terakhir mungkin tenaga pengajar. Di sana ada pengajar di halaqah Al-Quran, di sana ada beberapa ustadz dan ustadzah, pemateri kajiannya, dan juga pengajar bahasa Arab. Jadi ada yang masih mahasiswa, ada yang sudah alumni. Dan yang berikut terakhir beberapa pengajar Kubaro. Yang pertama ada Ustadz Muhammad Tohar, yaitu saya sendiri. Ini fotonya dengan anak ketiga saya. Ini saya tinggal di Jakarta. Lalu yang kedua ada Ustadz Faisal Reza Saputra. Beliau sekarang lokasinya di Riyadh. Beliau mahasiswa di KSU. Dan ada Ustadz Muhammad Syafiq Mugni. Beliau di Jakarta juga, berdekatan dengan saya di rumah Tafid beliau tinggalnya. Dan juga ada Ustadz Arlanda Bagas, beliau juga di Jakarta. Dan ada juga Ustadz Fikri Taqiyuddin. Ini Ustadz ini kebanyakan juga semuanya ngajar di rumah Tafid. Dan terakhir ada satu ustadzah, ini satu-satunya ustadzah di program Kubaro, yaitu Ustadzah Rifanisa Fadilah. Beliau tinggal di Bogor. Ini fotonya nggak ada. Tidak diekspos fotonya. Kalau diekspos nanti ada yang punya marah ini. Baik. Selanjutnya yang terakhir adalah ini beberapa dokumentasi kegiatan kita di Masjid Salman Al-Farisi. Alhamdulillah, dengan ini berarti kita sudah menyelesaikan pembahasan kita malam ini. Semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat dan barokah. Kita ucapkan kepada bapak-bapak semuanya, jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Ila liqa. Semoga Allah memberikan kesempatan untuk bertemu kembali. Dan pekan depan langsung mulai belajar di kelas masing-masing sesuai dengan jadwalnya. Dan jangan lupa tugas hafalan kosakata, jangan lupa. Semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, dan keikhlasan dalam proses belajar kita.
Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Kita tutup. Tidak ada pertanyaan kan Bapak-Bapak ya? Tidak ada. Alhamdulillah. Nah. Terima kasih. Nah, Ustaz, ini nanti ada slide yang hari ini di-share juga apa enggak? Insya Allah kita usahakan. Mungkin di-share di YouTube gitu maksudnya? Enggak, slide-nya nanti di-share dokumennya di-share juga atau enggak ya? Insya Allah kita usahakan. Baik. Oke. Baiklah. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Ustadz, Nah. Tugas kosakata buat minggu depan nanti di-share di mana ya? Di WhatsApp yang grup yang terpisah gitu? Di WhatsApp. Nanti mungkin di-share di keduanya, mungkin pertama di grup info dulu. Nanti oke. Mungkin kalau yang sudah terbentuk grup kelasnya nanti di kelasnya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Ustaz. Sudah, tidak ada pertanyaan lagi. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.